disayang Allah, kita akan diingatkan dengan berbagai kepahitan sebagai jalan kafarahnya. Jadi kalau kita sering ditimpa pedih, sakit, nelangsa, itu ciri-ciri sedang difasilitasi untuk bersih. Kalau kita fokus kepada tobat, cepat hilangnya. Tapi kalau tidak fokus kepada tobat, lama sakitnya. Kayak orang anak kecil dimandikan, sambil dimandikan ikut bersih-bersih, pasti cepat bersihnya, ya. Tapi kalau sedang dimandikan orang tua, lari sana, lari sini, malah main pasir lagi, ini bisa berhari-hari dimandikannya. Maka kalau ada kesulitan, kepahitan, tidak usah banyak pikiran, tobat saja. Seperti Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Apa di dalam perut ikan Nabi Yunus menyalahkan umatnya? Dasar umat ngaco, bebal, dinasehatin, diajak ke sorga, enggak nurut, saya jadi sengsara. Enggak. Apakah Nabi Adam ketika diturunkan dari sorga menyalahkan iblis? Dasar si iblis, tukang tipu, saya nabinya ditipu. Tidak. Si Hawa lagi pakai ikut-ikutan, harusnya jadi istri tuh malah enggak. Yang dipikir mah cuma satu saja, Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Kalau Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu tuh kalau dalam kesulitan, kepahitan, karena dosa-dosa yang enggak kita akui, dosa-dosa yang enggak kita tobati, itu pasti neken, pasti neken, pasti neken. Daripada mikirin masalahnya, lebih baik pikirin dosa, tobat saja. Coba seperti Nabi Adam, tidak banyak pikiran selain minta ampunan Allah. Hasilnya naik derajatnya. Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelap, lolos. Bukan mikirin jalan keluar, mikirin ampunan Allah. Makanya kalau saudara dalam kepahitan, kesulitan, kebanyakan mikir, nambah tuh. Tobat dulu. Pasti nanti bonus pertama apa? Kalau tobatnya benar, tenang. Bonus kedua apa? Warazaqahu min, kedua apa? Jalan keluar. Wa min kulli doikin makhrajan. Hadiah yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yatasib. Jadi jangan takut oleh masalah, jangan takut, dan jangan sibuk memikirkan jalan keluar masalah. Jangan dulu, nggak akan kepikir. Kalau dosa masih banyak, nggak kelihatan. Tobat, tobat. Di perut ikan di laut itu tidak cari jalan keluar dari perut ikan. Tobat dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada caranya nanti. Sudah waktunya diterima oleh Allah. Ini tobatnya udah benar, udah remuk hatinya, udah banjir air mata yang tulus. Nanti bonus pertama, Allah huwallazi anzala sakinah. Tenang, persoalan masih ada, tapi ini udah nggak takut apa-apa. Nanti tobatnya terus, mulai Allah buka. Mungkin si ikannya dibuat mangap, menguap, yang pleng keluar tuh. Saya tidak tahu bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari sana, ya. Atau bersin mungkin, dari hidung, ya. Keluar, pokoknya mah terserah Allah lah. Ikannya juga milik Allah. Kalau Allah mau ngeluarin saja. Bagaimana nanti terendam air, mungkin ikannya oleh Allah dibuat ke atas, mendarat dekat pulau, ya gampang lah. Setiap ikan milik Allah, takluk kepada Allah. Masya Allah. Cukup, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak rumit hidup ini, ya. Yang rumit itu adalah yang tidak mau tobat.
wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Orang yang tidak mau tobat itulah yang zalim. Kenapa tidak mau tobat? Karena dia tidak merasa bersalah. Apa cirinya orang yang tidak merasa bersalah? Sibuk dengan alasan pembenaran diri. Kenapa orang tidak mau tobat? Karena dia lebih sibuk memikirkan orang lain yang salah dibanding memikirkan dirinya pengundang masalah. Pada waktu dipermalukan, dihina di TV, misal sibuk menyalahkan wartawan, tidak ada gunanya. Lebih baik sibuk saja tobat. Allah lah yang membulak-balik hati wartawan. Mau apa mikirin wartawan? Dia sudah dapat dari apa yang dia lakukan, dan kita dapat dari apa yang kita lakukan. Satu pertanyaan kemarin di Al-Latif menarik. AA, saya bisnis dengan teman saya. Nah, bisnis kami kolab. Teman saya ini betul-betul kerjanya tobat, dan dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Lalu bagaimana? Jadi saya yang dimarahin orang. Jadi saya yang dikejar-kejar. Lalu urusannya bagaimana, beres enggak? Memang beres, tapi gara-gara dia pasrah ke Allah, akibatnya saya yang dimarahin orang. Salah, Bu. Ibu dimarahin orang bukan karena dia pasrah ke Allah. Ibu dimarahin orang karena dosa-dosa ibu. Dosa saya apa? Nah itu nggak ngaku. Siapa tahu selama ini marah ke pembantu, siapa tahu selama ini menyakitin orang-orang kecil, siapa tahu ketika kita bersedekah dilemparkan, melukai hati. Semua rangkaian kezoliman ada catatannya, ada balasannya. Nah sekarang Allah gerakan orang itu marah-marah. Tenang aja, Bu, nanti kalau ibu tobat terus, itu berhenti yang marah. Bagaimana sekarang? Yang marah sudah berhenti belum? Sudah, tuh kan. Bagaimana bisnisnya sekarang? Sekarang lebih bagus, tuh kan. Karena semua kepahitan itu kecil dibanding dengan nikmat yang Allah sediakan bagi ahli tobat. Kan bisyai, sedikit. Semua kepahitan itu sedikit dibanding dengan nikmat yang besar. Dihina 7 tahun itu sedikit dibanding dengan nikmat yakin ke Allah, nikmat tawakal, nikmat iman. Tidak ada apa-apanya 7 tahun. Benar? Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau menikmati kepahitan. Padahal kepahitan itu karunia. Kepahitan bagi